Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Kalau sudah ketemukan katakan amin, kita bangkit berdiri. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Saya memberikan tema khotbah hari ini, jadilah kantong yang baru bagi Tuhan untuk mengisi anggur yang baru. Amin. Jadilah kantong yang baru bagi Tuhan untuk mengisi anggur yang baru. Kenapa kita perlu menjadi kantong yang baru? Karena jelas kantong yang lama tidak bisa mengisi anggur yang baru. Karena ketika kita paksakan membawa kantong yang lama dan mengisi anggur yang baru, dua-duanya akan hancur, tidak ada gunanya. Orang pergi ke pasar mau beli beras, lalu dia bawa kantong yang lama punya. Kira-kira bisa ke tidak? Dia isi habis, dia angkat, kantong itu hancur, robek, beras itu pun tertumpah semua. Sama-sama hancur. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjadi kantong yang baru. Amin. Menjadi kantong yang baru, menjadi hidup yang baru, hidup yang berbeda. Karena apa? Karena Tuhan akan mengisi berkat-Nya di dalam kantong kita yang baru. Amin. Agar dua-duanya terpelihara, agar dua-duanya hidup, agar dua-duanya selamat. Kantong itu pun terpelihara, berkat itu pun terpelihara. Tapi kalau kita punya kantong yang lama dan kita harus paksakan diri mengisi berkat yang baru, dua-duanya akan hancur. Amin. Hancur lebur. Percaya tidak percaya, kalau orang punya kantong yang lama dan mengisi berkat yang baru, dua-duanya akan hancur. Oleh sebab itu, kalau kita mengisi berkat yang baru, kita harus menjadi kantong yang baru. Amin. Bagaimana caranya supaya kita menjadi kantong yang baru? Tanggalkan segala hidup yang lama. Amin. Hidup lama kita perlu dilepaskan. Amin. Bagaimana saya mau berbicara, melayani, tapi saya pakai baju lama. Baju yang lama saya pakai dengan baju yang baru juga pakai. Kira-kira bisa ke tidak? Tidak bisa. Orang pasti pakai baju yang baru. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa jadilah kantong yang baru bagi Tuhan untuk mengisi anggur yang baru. Karena kalau kantong yang lama, jelas tidak bisa diisi. Hidup kita ini mau dipakai Tuhan. Hidup kita ini harus menjadi kantong barunya Tuhan. Supaya berkat-berkat yang baru daripada Tuhan untuk mengisi dalam hidup kita yang baru ini. Agar hidup kita yang baru menjadi berkat juga bagi orang lain. Amin. Menjadi berkat bagi sesama. Seringkali orang lebih mempertahankan hidup lamanya daripada hidup baru. Saudaraku, beberapa hari ini saya merenung. Saya merenung dan saya mendapatkan bahwa Indonesia ini sudah mulai ada dalam pemulihan. Amin.
percaya tidak percaya, tapi sedang ada dalam pemulihan. Ada dalam pemulihan. Melepaskan hidup yang lama, akan masuk dalam satu kehidupan yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang lama itu merugikan kita, merugikan diri sendiri. Orang kalau hidup lama dipertahankan, hidupnya akan menjadi hancur. Ya, hidupnya menjadi hancur. Berapa hari saya coba membayangkan, ada 12 hewan yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia sedang berteriak kesakitan, sedang berteriak kelaparan, karena tidak ada yang kasih makan lagi. Binatang apa itu? Ada yang tahu binatang apa itu? Ada 12 binatang yang sedang kelaparan. Tidak ada yang kasih makan lagi. Kalau sampai dengan 12 hewan ini berteriak kelaparan, tidak ada yang kasih makan lagi, yang gemuk siapa? Yang gemuk orang yang kasih makan. Orang yang kasih makan pasti gemuk karena dia tidak kasih makan lagi. Alias 12 binatang itu apa? Sio, main judi online. Main judi online ini bikin masyarakat bukannya tambah senang, tapi tambah susah. Masyarakat susah, hidup susah, miskin, cari uang setengah mati. Tapi kasih makan 12 hewan ini tidak pernah berhenti. Tidak pernah mereka rasa bahwa ini kita tidak punya uang untuk kasih makan 12 hewan ini. Ya, hewannya namanya apa? Itu makan besar, saudaraku. Tikus, monyet, ular, kambing, kerbau, kuda, apalagi. Ini hewan-hewan ini makan uang. Dan yang makan itu uangnya siapa? Masyarakat punya uang yang dimakan. Masyarakat jadi miskin, hewan ini jadi gemuk. Tapi beberapa hari ini saya melihat bahwa tidak ada lagi masyarakat kaget bilang, "Sio apa? Sio apa?" Lalu mulai mungkin sipit, dia mulai maki-maki. Saya pergi di satu rumah, orang itu sementara kerja banting tulang, rumahnya sudah reot-reot, saudaraku. Di depan itu dia bikin kayak gua kecil, lalu dia taruh di tengahnya itu gambar Tuhan Yesus. Di bawah meja gambar Tuhan Yesus itu dia taruh cakaran, sio-sio. Ya, ramalan-ramalan dia taruh situ. Kupon-kupon dia taruh di situ. Saya bilang sama mereka, kamu kerja sampai kapan pun tidak akan mengalami hidup baik. Karena apa? Yang kamu kerjakan, kamu hendak menghancurkan hidup kamu sendiri. Kamu pikir, saya tanya mereka, permainan ini bagaimana? Kira-kira 1 minggu berapa kali? Orang bilang 1 hari 3 kali. Wih, 1 hari 3 kali, rata-rata kamu kira-kira kamu keluar 1 hari 10.000. Kalau 3 kali 1 hari main, maka 30.000. 30.000 kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun, sampai hari ini. Berapa banyak juta yang kamu hancurkan? Berapa banyak juta yang kamu bakar buang? Andai kata kalau kamu tidak main-main seperti ini, kamu bekerja pasti ada hasilnya. Kamu bisa simpan, kamu punya uang. Kamu bisa mungkin beli tanah. Kamu mungkin bisa bangun rumah. Tapi karena kamu punya uang, keluarkan, kasih makan binatang ini, maka hidup kamu tetap begini. Tapi berapa hari ini saya datang, tidak ada lagi. Kertas-kertas tidak ada lagi. Nah, kalau kertas-kertas model begitu tidak ada lagi, mungkin pertama masyarakat dia merasakan sakit. Tapi saya curiga, selang 1-2 bulan kemudian, 3-4 bulan kemudian, masyarakat akan hidup lebih baik. Amin. Masyarakat akan hidup lebih baik. Kenapa? Segala bentuk perjudian sudah dihapus. Maka dia punya kerja, uangnya dia simpan untuk dia punya kehidupannya, untuk dia punya masa depannya. Ini yang Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi kantong yang baru untuk menerima berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Untuk mengisi anggur yang baru dari Tuhan. Kita perlu melepaskan kantong-kantong yang lama. Amin. Hidup-hidup yang lama. Baju-baju lama kita perlu dilepaskan. Kita pakai baju yang baru, hidup yang baru.
agar kita sungguh-sungguh layak untuk menerima berkat yang besar daripada Allah. Ya, lepaskan kantong lama kita dan pakailah kantong yang baru untuk mengisi anggur yang baru, karena berkat yang baru harus diisi di tempat yang baru. Amin. Ini penting, saudaraku. Kita harus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menjadi jemaat yang memiliki kantong yang baru. Kadang-kadang saya merenung, saudaraku, ketika ada pembagian BLT, besok nanti mau dibagi, malamnya mereka antusias. Malamnya yang berhak untuk menerima BLT ini antusias. Besok ini mereka akan berlomba-lomba siapa yang duluan ke tempat itu. Karena kalau sampai terlambat, antrian panjang, dia tidak dapat, dia dari belakang. Adakah tidak begitu seperti itu? Ada kan? Ada. Kalau mulai pengumuman BLT ini mulai bagi besok di kantor pos, masyarakat yang berhak menerima malam tidak tidur, dia mulai hitung-hitung, ini uang sekian saya terima, lalu kemana uang ini. Besok pagi-pagi orang belum ada, dia sudah ada. Setiap pagi kalau saya jalan ke pasar, itu orang antrian di BRI, kantor belum buka, jam 5-6 masyarakat sudah ada. BLT itu apa? Bantuan langsung? Itu BLT itu dari pemerintah, bantuan langsung tunai itu hanya bersifat sementara. Amin. Tidak selamanya kita terima BLT terus. Sebelum pemerintah menemukan yang satu bantuan namanya BLT, Bapak kita di surga duluan. Amin. Bapak kita di surga sudah siapkan BLT bagi orang percaya. Bapak kita di surga sudah siapkan BLT bagi orang yang sudah mempersiapkan kantong barunya. Dan itu tidak pernah berkeputusan. Kita perlu antrian datang ke Bapak kita. Yang BLT-nya tiap hari tidak pernah putus. Bukan BLT dari bantuan dari pemerintah, nanti berapa bulan baru satu kali. Atau 1 tahun baru 1 kali. BLT dari Tuhan, itu setiap saat dan setiap waktu. Amin, betul ke tidak? Setiap saat dan setiap waktu. Napas hidup kita, kekuatan kesehatan kita, ini diberi dari Tuhan. Bantuan dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan menjaga kita, menolong kita, menyertai kita setiap saat dan setiap waktu. Tapi kita lupa si pemberi. Maka membuat kita menjadi anggap remeh dengan Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu nomor 2, 3 dari belakang. Urusan kita menjadi nomor 1 ke depan. Itu satu pelanggaran. Itu kita perlu bertanya, apakah saya sudah punya kantong yang baru? Saya sudah menjadi kantong yang barunya Tuhan atau belum? Kalau saya sudah menjadi kantong yang barunya Tuhan, saya harus siap sedia setiap saat dan setiap waktu untuk ada dalam Tuhan. Ya. Jika kita ingin menerima berkat yang baru, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita atau kantong lama kita supaya kita menerima berkat yang baru dan menjadi berkat bagi sesama. Ya. Kalau kita mau menjadi berkat bagi sesama, kita harus menjadi kantong yang barunya Tuhan. Amin. Ketika berkat itu turun pada kita, kita bisa memberkati orang lain lagi. Hidup kita harus menjadi berkat. Jangan berpikir bahwa saya kaya dulu baru jadi berkat. Tidak. Kita yang walaupun hidup sederhana, sengsara, susah, menderita, tapi kalau kita mau menjadi berkat, merindukan, ingin menjadi berkat, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan buka jalan. Kemarin saya melihat satu video pendeta yang melayani ya di jalan-jalan. Ya. Dia tidak memandang ke siapa. Ada yang kenal pendeta nama siapa? Agustikno. Dia itu melayani semua golongan. Dia punya badan penuh dengan tato. Orang semua takut dia. Lihat dia takut dia. Lihat dari dia punya wajahnya. Tapi hatinya luar biasa. Dia dulu orangnya jelek, orangnya hancur, hidupnya hancur. Tapi ketika kantongnya diubahkan, kantongnya diperbaharui,
Dia berusaha untuk menanggalkan kantong yang lama, melepaskan kantong lamanya. Dia mulai kenakan kantong yang baru. Hidupnya dipakai Tuhan. Amin. Hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Orang seperti itu dipakai Tuhan. Apakah kita tidak bisa? Bilang saya bisa. Semua bilang, pegang di dada, bilang saya bisa. Iya, saya bisa. Mulai dari sekarang, katakan bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita tidak punya komitmen. Sehingga membuat kita tidak bisa. Kalau kita komitmen, saya yakin, ya, kita mau dipakai Tuhan menjadi agennya Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, kita lihat jadi hal yang pertama, jika kita ingin menerima berkat yang baru, maka kita harus menanggalkan manusia lama kita. Coba kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan 23. Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Harus melepaskan manusia lama kita. Ya, harus tanggalkan manusia lama kita. Kalau kita tanggalkan manusia lama kita akan semakin lebih intim dengan Tuhan. Lebih dalam di dalam Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Semakin tenggelam di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita akan diubahkan, diperbaharui dari hari ke hari. Ya. Berhubung dengan kehidupan yang kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus. Amin. Kalau manusia lama ada manusia baru. Kita perlu menanggalkan manusia lama kita. Kalau dulu kita ada di dalam pimpinan kekuatan-kekuatan dunia yang membuat hidup kita menjadi hidup yang brutal, hancur. Manusia lama kita hidup dalam kejahatan, dosa. Kita perlu tanggalkan itu. Jangan kita pakai itu. Baju kita yang lama harus ditanggalkan. Sifat kita yang lama harus ditanggalkan. Kehidupan kita yang lama harus ditanggalkan. Karakter, sikap, perbuatan kita yang lama harus ditanggalkan. Supaya kita mengenakan manusia baru. Amin. Dikuburkan kembali. Ketika kita mulai menanggalkan manusia lama kita, ada manusia yang baru. Amin. Ada manusia yang baru, yang beda. Ya. Sehingga orang di dalam kesaksian, Tikno dulu manusia yang jahat, manusia yang hancur. Tikno yang sekarang menjadi manusia yang beda. Menjadi pendeta jalan untuk melayani semua orang. Tidak memandang kau siapa. Bahkan banyak orang muslim datang dia melayani. Semua ada di dia pun tempat pelayanan itu penuh. Ya. Kenapa? Dia tidak pandang itu agama apa. Tapi dia mau menjadi pendeta yang berbuat baik kepada semua orang. Ya. Kita perlu tanggalkan kantong lama kita supaya kita memiliki kantong yang baru yang dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita perlu tanggalkan? Karena kalau sampai kita pertahankan kantong lama kita, maka berkat yang baru sama-sama akan hancur. Amin. Berkat yang baru akan hancur. Dua-duanya tidak ada guna. Kalau kita pertahankan kantong lama kita akan mengalami kebinasaan yang kekal. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang
dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Dua-duanya terpelihara. Karena kantong yang baru diisi dengan berkat yang baru, dua-duanya akan terpelihara. Dua-duanya akan terjaga, saudaraku. Tapi kalau kita memiliki kantong yang lama dan mau mengisi berkat, satu ketika akan hancur, hilang dengan sekejap. Ini memberikan satu pelajaran baik buat kita, pelajaran berharga buat kita. Mari kita selalu kenakan kantong baru kita. Kantong yang baru suka dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Ya. Kantong yang baru berbicara tentang semangat yang baru. Amin. Kantong yang tua itu berbicara tentang orang yang masih mempertahankan kehidupan yang lama. Agama yang lama. Itu bicara tentang agama yang lama. Agama Yahudi, ya. Agama Yahudi yang lama mengerjakan keselamatan, tetapi Tuhan datang untuk mengubahkan kembali, untuk memperbaiki supaya ada kehidupan yang kekal, ya. Kita lihat di sini di Matius 20 ayat yang Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20. Hidup keagamaan yang tidak benar tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Injil Matius pasal 5 ayat 20, 1-3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Ini bicara tentang kehidupan keagamaan kita harus benar. Jadi kantong yang lama itu bicara tentang kehidupan lama kita, agama yang lama kita. Kita harus menjadi orang yang beragama yang benar, berpikir yang benar, berperilaku yang benar, berbuat yang benar. Itulah orang punya agama. Jangan sampai kita hanya beragama, tapi kita punya perilaku tidak benar. Ya, kita punya sikap karakter tidak benar. Ya, kita harus menjadi kirbatnya Allah yang siap sedia akan diisi oleh Tuhan dengan kuasa berkat kasih karunia-Nya, ya. Di Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-83 dikatakan, sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Amin. Kita harus menjadi kirbat yang baik, yang terus diasapi dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan yang tidak pernah kita lupakan, janji-janji Tuhan yang tidak pernah kita lupakan. Ya, kita perlu sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Baju tua, ya, kantong kulit tua ialah agama Yahudi. Sejauh di dalamnya ada unsur-unsur tata penyelamatan yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Kain yang belum susut, anggur yang baru melambangkan semangat baru dari kerajaan Allah. Amin. Semangat baru. Jadi anggur yang baru, kantong yang baru bicara tentang semangat baru di dalam Tuhan. Kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita menjadi orang yang semangat di dalam Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan dan mengagungkan namanya. Itulah orang yang punya kantong baru dan anggur yang baru. Kantong yang baru dan anggur yang baru akan ada di dalam, ya, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, ya, yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini melalui firman yang kita dengarkan, saya berharap kita yang hadir hari ini, kita datang dengan hati yang baru. Amin. Kita datang dengan hati yang baru, pikiran yang baru, sikap yang baru, perbuatan yang baru. Karena dengan demikian kita akan menjadi kantong yang baru, yang kita siap sedia setiap waktu untuk menerima berkat-berkat Allah. Karena Allah akan memberkati setiap kita agar kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.
Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan.